Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran yang mahasiswa yang telah hadir di mata kuliah PKN ya. Ini kali ini untuk mata kuliah PKN selanjutnya kegiatannya adalah saya akan menjadwalkan mengenai seminar hasil PKN yang telah dilakukan. Nah, jadi di sini nanti mahasiswa yang telah melakukan PKN, saya buatkan jadwal, jadi tidak ada terlambat seperti ini tadi ya. Kalau tadi masih tanya apakah jadi atau tidak, jadi apa yang sudah saya jadwalkan itu pasti jadi. Jadi saya ulangin, udah suaranya jelas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Jadi untuk mata kuliah PKN di sini materinya kemarin sudah informasi-informasi yang sudah saya berikan. Jadi untuk kegiatan kedepannya adalah seminar hasil. Jadi nanti selanjutnya nanti akan saya jadwalkan siapa saja yang harus seminar hasil dan waktunya itu tetap tidak ada perubahan kalau saya tidak memberikan informasi. Jadi kayak tadi Khairul itu waktunya sudah pasti karena saya sudah mengeluarkan jadwal, jadi itu sudah pasti dilaksanakan. Jadi jangan terlambat seperti ini sekarang terlambat ya, terlambat setengah jam seperti itu. Nah lalu mohon jika nanti ada jadwalnya dipatuhi waktunya, jadi langsung join tanpa saya memberitahu lagi. Jadi saya tidak perlu lagi menghubungi, ayo seminar seperti itu, Zoom sudah dibuka, jadi jangan lagi menunggu, jadi langsung join untuk ke link yang sudah saya berikan, karena beberapa hari sebelum hari Jumat pasti sudah saya share untuk linknya, link pertemuannya, seperti itu. Dan di sini untuk pelajaran, di sini sebenarnya saya tidak akan bisa presentasi dimulai kalau saya belum membaca laporan. Nah, di sini Khairul belum mengumpulkan laporannya. Jadi nanti segera hari Senin dikumpulkan laporannya yang sudah dijilid. Jadi prosesnya adalah kan minggu lalu sudah saya koreksi. Lalu yang presentasi seperti itu ya. Seharusnya kalian tanpa saya minta untuk bimbingan itu datang sendiri ke sini ke kampus untuk melakukan bimbingan. Nah, jadi pada saat bimbingan nanti sudah saya keluarkan jadwal presentasi hasil. Sebelum presentasi hasil, laporannya itu dikumpul ke Mbak Ayu untuk nanti mendapatkan bukti serah terima laporan. Lalu buku bimbingannya itu dilengkapi untuk isi-isinya. Baru nanti saya bisa mengeluarkan nilai disikat. Jika itu salah satu saja tidak dikumpulkan atau tidak dilaksanakan, saya tidak akan mengeluarkan nilai walaupun kalian sudah melaksanakan PKN. Ya, jadi diingat untuk semuanya itu, jadi laporan harus dikumpulkan dulu baru presentasi. Jadi kalau presentasinya hari ini, laporan sebaiknya dikumpulkan paling tidak kemarin atau tadi pagi. Seperti itu. Cuma ini karena masih perdana, jadi tidak apa-apa, kita lanjut saja untuk presentasinya, dimulai dengan Khairul. Bentar. Oke, silakan Khairul dimulai presentasinya sambil teman-temannya disimak ya nanti bagaimana apa saja yang harus disampaikan, isi-isinya apa saja di sini. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prakya yang berjudul Pengaruh Kecepatan Potong dan Kedalaman Pemakanan terhadap Tingkat Kekasaran Permukaan pada Pembubutan Drive Puli Material Baja ST45C di PT Sarindo Utama Teknik. Mungkin sebelumnya saya izin share screen, Bu. Oke, sudah saya buka. Silakan.
Mohon maaf untuk PPT saya apakah sudah terlihat? Belum. Yang lainnya mungkin sudah terlihat, kalau di tempat saya belum ada. Ntar Bu ya. Belum buka lagi kan belum? Mohon maaf Bu, agak sedikit terkendala di teknis, nanti saya lagi cari dokumennya Bu. Oke.
Maaf Bu, untuk di HP saya nggak bisa share screen Bu. Kamu nggak bawa laptop? Nggak bawa Bu, saya pakai HP Bu. Coba kirim ke Aden biar Aden yang Kalau bantu saya share screen. Ayo Rul, kirim Rul, biar aku sharekan. Cepat banget kirim. baik Bu, sudah saya share dan Oke, sabar. Masih download 9 MB PPT Rul, 9 MB. Karena mau ikut juga. Terus saya mau gambar. Oh, bentar Rul. Sudah download. Ya. Sudah. Oke, save. Itu lumayan. Sudah ada kelihatan? sudah ada. Udah aman. Aku review ya. Nah, Di udah. share dan tolong. Ya, ini laptop udah pedit nih. Ya. Baik, mohon maaf atas kesalahan saya ulangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul. Di sini saya akan menyampaikan hasil praktek kerja nyata saya yang berjudul pengaruh kecepatan potong dan kedalaman pemakanan terhadap tingkat kekasaran permukaan pada pembubutan repuli material baja ST45C di PT Sarindo Tama Teknik. Oke, selanjutnya. Sudah. Sudah. Pendahuluan latar belakang. Mesin bubut umumnya digunakan untuk membuat produk komponen mesin yang berbentuk silinder. Salah satu karakteristik yang ideal dari suatu komponen mesin yang dibubut adalah memiliki permukaan hasil bubutan yang halus. Baja karbon ST45C adalah jenis baja medium carbon steel, diklarifikasikan sebagai baja yang bisa dipakai dalam komponen mesin seperti puli, poros, konstruksi mesin, dan roda gigi, karena memiliki sifat material yang kuat dan keras. Karakteristik suatu permukaan benda memegang peranan penting dalam perancangan suatu peralatan atau komponen mesin. Permasalahan dalam
pembuatan komponen mesin menggunakan mesin bubut konvensional sulit mendapatkan hasil yang baik. Nah, kualitas pembubutan sangat dipengaruhi oleh jenis pahat bubut yang digunakan, seperti misalnya pahat insert, pahat karbida, dan pahat HSS. Karena perbedaan sifat-sifat pada pahat tersebut, maka kekasaran permukaan yang dihasilkan pun berbeda. Kekasaran permukaan yang dihasilkan pada proses pembubutan disebabkan oleh gesekan, kausan, dan pemotongan. Kualitas hasil pembubutan dipengaruhi oleh 3 parameter, yaitu kecepatan putar spindle, gerak makan, kedalaman pemotongan, sudut potong, dan jenis pahat. Setiap permukaan dari benda kerja yang telah mengalami proses pemesinan akan mengalami tingkat kekasaran yang berbeda-beda. Nah, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di sini yang saya sampaikan tadi, maka hasil pada penelitian saya adalah memberikan untuk jawaban untuk di hasil. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana menentukan kekasaran permukaan material baja ST45C di PT Sarindo Utama Teknik. Yang kedua, bagaimana pengaruh kecepatan dan sudut pahat terhadap kekasaran daya puli pada mesin bubut tipe DMTG CW6280E. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jenis pahat dan kedalaman pemakanan terhadap tingkat kekasaran permukaan daya puli baja ST45C. Yang keempat, bagaimana menentukan kekasaran permukaan material baja ST45C menggunakan metode eksperimental dengan pre-eksperimental design. Nah, tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan praktek kerja nyata dibagi menjadi 2 tujuan, yaitu tujuan penelitian dan tujuan pelaksanaan PKN. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari kecepatan potong dan sudut pahat terhadap kekasaran permukaan daya puli. Yang kedua, mengetahui pengaruh jenis pahat bubut terhadap kekasaran permukaan yang dihasilkan pada proses pembuatan material baja ST45C. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kedalaman pemakanan terhadap tingkat kekasaran permukaan daya puli pada mesin bubut tipe DMTG CW6280E. Yang keempat, untuk mengetahui kekasaran permukaan baja ST45C menggunakan metode eksperimental dengan pre-eksperimental design. Tujuan pelaksanaan PKN yang pertama, melatih mahasiswa untuk lebih mengembangkan kemampuan hard skill dan menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi kondisi di dunia kerja. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk dapat bekerja sama dalam tim dan melatih kemampuan berkomunikasi kepada banyak orang di workshop. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan konsentrasinya di bidang manufaktur. Yang keempat, melatih mahasiswa untuk mengetahui permasalahan perusahaan untuk dijadikan sebagai pilihan untuk mengambil judul kajian tugas akhir. Nah, manfaat magang. Adapun manfaat magang di sini dibagi menjadi 2 manfaat, yaitu manfaat penelitian dan manfaat pelaksanaan PKN. Manfaat penelitian yang pertama, dapat memahami dan mengetahui pengaruh kekasaran permukaan daya puli material baja ST45C pada mesin bubut tipe. Yang kedua, dapat mengetahui penyebabkan yang disebabkan oleh sudut pahat pada proses pembubutan daya puli material baja ST45C. Dapat membandingkan jenis pahat dan kecepatan potong yang menyebabkan kekasaran permukaan pada daya puli material baja ST45C. Yang keempat, dapat membandingkan hasil kekasaran permukaan material baja ST45C menggunakan metode eksperimental dengan pre-eksperimental design. Manfaat pelaksanaan PKN yang pertama, dapat memahami dan mengetahui berbagai macam aspek kegiatan perusahaan. Yang kedua, dapat membandingkan teori-teori ilmiah yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi nyata di lapangan. Yang ketiga, memperoleh kesempatan untuk melatih keterampilan dan melakukan pekerjaan atau kegiatan lapangan. Yang keempat, melatih bekerja disiplin dan bertanggung jawab. Metodologi. Latar belakang perusahaan. PT Sarindo Utama Teknik adalah perusahaan yang berdiri sejak bulan November tahun 2004 yang bergerak di bidang mining conveyor system, khususnya pada proses produksi, material transfer, dan pengkapalan di pelabuhan.
yang telah dipercaya 20 perusahaan lokal untuk menangani conveyor system. Adapun yang dijadikan target marketing PT Sarindo Utama Teknik adalah pembuatan kurser batubara, loading conveyor, sistem batubara, rental alat berat, jasa pancang dolphin, pelabuhan, batubara, dan sawit, fabrikasi dasnet, dan water spray system. PT Sarindo Utama Teknik terletak di Jalan Yosudarso nomor 25 Desa Luakulu, Kecamatan Luakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun visi dan misi PT Sarindo Utama Teknik adalah menjadi perusahaan terbesar di Kalimantan Timur di bidang conveyor system dan jasa pertambangan batu bara. Visi misi PT Sarindo Utama itu yang pertama memproduksi cruiser dan conveyor loading batu bara dengan kualitas yang terbaik serta mengedepankan keselamatan, kesehatan kerja dan dalam pengoperasiannya. Yang kedua, mengembangkan kualitas serta profesionalitas seluruh karyawan PT Sarindo Utama Teknik. Yang ketiga, memberikan pelayanan, mutu, dan kepuasan yang terbaik pada customer. Metodologi. Adapun alur diagram penelitian yang saya lakukan di sini yang pertama yaitu yaitu tahapan ini dipelajari latar belakang, kekasaran, kecepatan, sudut pahat, dan tujuan akhir dari hasil kekasaran permukaan. Yang kedua, studi pustaka. Jadi pada tahap ini menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek peneliti diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya. Metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data di sini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap jalannya aktivitas-aktivitas objek yang akan diteliti. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau berdialog langsung dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat membantu dalam memberikan penjelasan mengenai masalah yang sedang diteliti. Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menelusuri arsip-arsip atau catatan yang ada berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti. Terus itu analisis masalah, yaitu melakukan pengamatan pengumpulan data, analisis informasi dengan menggunakan cara-cara yang sistematis yang bertujuan untuk memahami objek yang akan diteliti secara khusus. Persiapan alat dan bahan. Material yang digunakan yaitu baja ST45C dengan diameter benda kerja 200 mm dengan panjang 2450 mm, menggunakan mesin bubut tipe DMTG CW6280E. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yaitu berupa data perhitungan dan pengaruh kekasaran terhadap kedalaman makan, kecepatan putar spindel, kecepatan pemakanan, serta jenis pahat. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pre-experimental design dengan variasi parameter pemesinan yang digunakan untuk mengetahui kekasaran permukaan terhadap grade puli material baja ST45C dengan melakukan pengamatan dilakukan dengan melihat pengaruh dari 3 variabel bebas, yaitu kecepatan putar spindel, kedalaman pemotongan, dan jenis pahat terhadap variabel terikat, yaitu kekasaran permukaan benda kerja. Nah, berdasarkan beberapa rumusan masalah yang saya sampaikan tadi, maka hasil daripada penelitian saya adalah memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. Yang pertama, pengaruh kecepatan putar terhadap kekasaran permukaan. Kecepatan putaran spindel sangat berpengaruh terhadap kekasaran permukaan grade puli baja ST45C. Hal ini dapat dilihat pada permukaan baja ST45C mulai dari kecepatan 240 rpm, 420 rpm, dan 575 rpm. Dari angka tersebut, perbandingan kecepatan di rpm 575 memiliki tingkat kekasaran permukaan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kecepatan yang lainnya. Diartikan bahwa putaran spindel yang kecil dapat menghasilkan kekasaran permukaan yang relatif kasar. Sebaliknya,
semakin tinggi kecepatan putar spindle akan menghasilkan permukaan material yang relatif halus. Yang kedua, pengaruh kedalaman pemakanan terhadap kasaran permukaan. Kedalaman pemakanan pada drip puli antara 0,5 mm, 2 mm, kedalaman pemakanan, maka semakin dan semakin kasar kekasaran. Yang ketiga, pengaruh kecepatan pemakanan terhadap kekasaran permukaan. Proses pembubutan kekasaran pada material baja ST45C dengan kecepatan pemakanan lambat, maka kekasaran permukaan semakin halus, sedangkan semakin cepat kecepatan pemakanan semakin kasar. Hal ini yang menyebabkan kekasaran permukaan suatu material berbeda. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kecepatan pemakanan. Pembubutan dengan menggunakan kecepatan putar yang tinggi dan gerak makan yang kecil menghasilkan kekasaran permukaan yang kecil. Sebaliknya dengan menggunakan kecepatan putar mesin yang rendah dan gerak makan yang besar menghasilkan kekasaran permukaan yang besar. Yang keempat, rekomendasi penggunaan pahat baja ST45C. Pembubutan material baja ST45C dengan menggunakan pahat insert dan pahat karbida menghasilkan kekasaran permukaan rendah jika menggunakan putaran spindle yang rendah atau kecepatan tinggi. Jika menggunakan pahat bubut karbida menggunakan kecepatan yang tinggi, maka mata pahat akan cepat aus atau tumpul dan permukaan benda kerja akan kasar. Jadi rekomendasi untuk bahan baja ST45C dengan kecepatan spindle 240, 420, dan 575, baik kecepatan pelan maupun kecepatan cepat. Dengan jenis pahat yang tepat yaitu pahat insert. Faktor yang mempengaruhi kekasaran permukaan yaitu yang pertama, parameter pemesinan, yaitu kecepatan potong, gerak makan, dan kedalaman potong. Yang kedua, sifat dari material benda kerja dan pahat. Jadi setiap material benda itu berbeda-beda. Ada yang keras dan juga ada yang sedang. Yang ketiga, alat bantu dan cairan pendingin yang digunakan. Jadi cairan pendingin di sini digunakan untuk sebagai penetralizer untuk mengurangi proses pembubutan yang dipengaruhi oleh panas yang berlebih. Yang keempat, geometri pahat yaitu sudut baji pahat dan sudut gram. Penutup, kesimpulan, dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permukaan yang baik adalah permukaan dengan kekasaran yang relatif rendah, di mana semakin rendah kekasaran maka hal itu menunjukkan permukaan benda kerja semakin halus. Hal yang diketahui yaitu yang pertama, semakin tinggi kecepatan putar spindle maka hasil kekasaran permukaan semakin halus. Yang kedua, semakin tinggi gerak makan, maka hasil kekasaran permukaannya akan semakin kasar. Yang ketiga, kecepatan potong dan kedalaman potong berpengaruh terhadap kekasaran permukaan. Semakin tinggi kecepatan potong dan semakin dalam kedalaman makanan, maka kekasaran permukaan akan semakin tinggi. Saran, yang pertama, untuk penelitian selanjutnya agar melakukan percobaan berulang kali dengan banyak spesimen agar data yang didapat lebih akurat sehingga didapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, percobaan dilakukan dengan material-material yang berbeda untuk menghasilkan data yang berbeda. Yang ketiga, penelitian selanjutnya, menggunakan metode penelitian lebih kompleks lagi pada tugas akhir atau skripsi. Yang keempat, untuk penelitian selanjutnya agar mengetahui nilai kekasaran suatu permukaan, material bisa menggunakan alat ukur kekasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya. Oke, berarti tadi di sini Khairul tentang penelitiannya kan masih pre-eksperimental ya, Khairul ya. Jadi masih berdasarkan hasil wawancara pendapat orang kayak gitu.
Lalu tadi ada perhitungannya. Perhitungannya itu jadinya digunakan untuk apa? Bentar, Bu ya. Jadi untuk perhitungannya di situ untuk menghitung kecepatan pemakanan, Bu, di RPM 240 RPM, 420 dan 575 RPM dengan kedalaman pemakanan 0,5, 2 dan 4 mm, Bu. Oke, berarti perhitungannya tetap ada digunakan ya. Jadi maksudnya teman perhitungan dasar aja gitu ya untuk mengetahui jenis pahat apa nanti yang tepat gitu, yang paling baik digunakan gitu ya. Oke. Di sini untuk yang lainnya, jadi bisa dilihat di sini pembuatan laporannya seperti yang Khairul buat. Di sini ada jenis penelitiannya itu apa, itu dijadikan sebagai batasan ya. Jadi batasan itu penting sekali. Mau menelitinya itu yang di bagian mana gitu. Apakah dia bentuknya eksperimental full, ya eksperimen full, atau bentuknya kayak Khairul tadi pre-eksperimental, itu adalah penelitian sebelum melakukan eksperimen gitu ya. Jadi nanti pada saat jadi si laporan Khairul ini bisa dilanjutkan untuk menjadi TA. Di mana berarti nanti hasil TA-nya itu di kesimpulan itu bisa diberikan kesimpulan antara hasil yang di pre-eksperimentalnya dan di eksperimental yang nyata yang kita lakukan eksperimen gitu kan, apakah ada hasilnya. Kan kalau yang di hasil pre-eksperimental itu ditunjukkan bahwa pahat insert itu yang bagus gitu ya. Jadi nanti misal pun kita lakukan di penelitian eksperimen dan ternyata hasilnya bukan pahat insert, ya itu tidak apa-apa. Berarti di situ memang hasilnya berbeda gitu ya, antara apa yang diberikan pendapat oleh yang kita wawancarai dengan sesuai dengan apa yang kita hitung seperti itu. Jadi itu untuk yang lainnya, tentukan rumusan masalahnya ya. Jadi rumusan masalah itu apa? Jadi misalnya judulnya nih udah dapat temanya, oh saya mau melakukan maintenance, misalnya seperti itu. Maintenance untuk alat berat. Terus dibikin rumusan masalahnya. Apa sih alat berat apa yang sering rusak? Misalnya seperti itu. Apa pengaruhnya kalau alat itu tuh rusak? Misalnya gini, kayak punya Khairul kan bagaimana menentukan kekasaran. Terus apa pengaruh dari variabel-variabel yang sudah ditentukan terhadap kekasaran itu. Seperti itu. Jadi nanti harus yang lainnya dibuat seperti ini, dilakukan bimbingan, lalu dipresentasikan ya, untuk formatnya semuanya mengikuti buku panduan, tapi buku panduan yang depan, bukan yang di lampiran untuk isinya, karena yang di belakang itu belum saya ada yang harus direvisi. Jadi nanti dibuat seperti ini, rumusan masalahnya jelas, tujuannya itu apa, lalu hasilnya itu, analisanya itu seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar isi laporannya itu di tempat magang saya melakukan bubut, saya melakukan membuat part A, saya memperbaiki part B, bukan hanya sekedar itu, tapi harus ada hasil analisanya. Nah, jadi kayak contohnya Khairul tadi, dia mengambil tema untuk melihat kekasaran, gitu ya. Apa sih yang mempengaruhi kekasaran, nah gitu. Jadi intinya tuh seperti kita kayak penasaran pada suatu hal. Jadi kan namanya hasil bubut itu ada kekasaran ya. Nah di situ Khairul ini mau lihat apa sih yang mempengaruhi kekasaran ini, variabel apa saja yang paling mempengaruhi tingkat kekasaran suatu output seperti suatu benda kerja seperti itu. Nah, jadi nanti yang lainnya mohon segera diselesaikan untuk laporan PKN-nya dan diisi itu bukunya dilengkapi. Jadi nanti PR-nya Khairul nilainya belum bisa keluar karena masih ada nilai yang saya pending ya ke kampus, karena bukunya kan tadi sudah di kampus. Buku yang ini sudah saya isikan. Ini sudah saya isi. Cuma ada yang saya hold untuk nilainya. Nanti harus dilengkapi dulu judul, ada di sini kepala-kepala tabelnya itu, nama mahasiswa, NIM, judul PKN itu belum diisi.
Jadi harus diisi dulu, lalu nanti dikumpulkan laporannya, dijilid. Jilidnya adalah seperti jilid ini ya, soft covernya itu ini, jilid buku ini. Jadi bukan soft cover terus cuma plastik atau yang kertas cover itu, tapi dia jilidnya itu yang ini, yang seperti buku kalian ini. Nah itu nanti dikumpulkan ke Mbak Ayu, nanti ini juga dilengkapi di Mbak Ayu, baru nanti bisa saya keluarkan untuk nilainya yang akan diupload di Sikat, seperti itu. Jadi bukan berarti saya sudah magang pasti saya dapat nilai A, tidak. Magangnya itu adalah nilai 50% bahwa sudah melaksanakan magang, tapi 50%-nya lagi adalah nilai laporannya, nilai presentasinya, seperti itu ya. Jadi yang lainnya segera dilengkapi untuk laporannya minggu depan. Dan untuk bimbingan tidak perlu saya woro-woro dulu, ayo bimbingan, tidak perlu seperti itu. Tapi silakan ke kampus. Kalau memang ini ditanya dulu saya apakah saya ada di kampus atau tidak, tapi insya Allah saya setiap hari ada di kampus. Itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi silakan bimbingan dengan membawa laporannya, di print laporannya, jadi bukan tangan kosong untuk datangnya. Baru nanti akan, karena mau tidak mau mulai 2 minggu lagi akan saya keluarkan jadwal seminar hasil PKN. Jadi selesai tidak selesai itu dilakukan seminar. Jadi untuk bimbingan itu tidak perlu menunggu 100% laporannya jadi. Misalnya baru selesai sampai bab 3, dibimbingkan saja. Baru selesai sampai bab 2, bimbingan. Bab 3 selesai bimbingan, bab 4 selesai bimbingan. Jadi tidak perlu selesai sampai kesimpulan, karena kalau menunggu sampai kesimpulan nanti takutkan lama selesainya, atau masih banyak kesalahan yang di depan yang akhirnya kesalahannya banyak sekali dan harus diperbaiki semua. Jadi kalau misalnya nanti bab 2 bimbingan, jadi sambil memperbaiki bab 2 kerjakan bab 3. Kalau Khairul kemarin dia sudah bagus hasil isi dari laporannya itu sudah bagus karena dia sudah biasa bikin laporan, jadi laporannya itu udah baik, jadi saya langsung seminarkan. Tapi untuk beberapa mahasiswa itu bab 1-nya saja itu belum jelas, rumusan masalahnya apa belum ada, tujuannya ngapain itu belum tahu, baru bab 2 itu isinya mau ngisi apa, nulis apa itu belum ada, dan bab 2 itu tidak bisa diisi kalau judul kalian itu belum ada. Jadi bab 2 itu menyesuaikan dengan judulnya, dengan apa yang akan dibahas di situ. Dan seharusnya ini adalah data pada saat kalian magang, bukan data yang mengada-ngada lagi, seperti itu. Jadi pada saat kalian magang itu dicari datanya. Jadi sepertinya ada beberapa mahasiswa yang akhirnya datanya itu nanti pasti mengada-ngada, karena dia pada saat magang dia tidak mengambil data sama sekali. Nah itu nanti yang bingung. Itu nanti yang akan membutuhkan proses lama, karena mengada-ngada data itu akan lebih susah daripada kita melakukan langsung analisa datanya. Kalau Khairul ini kan datanya benar-benar diambil pada saat di lapangan. Dia melakukan wawancara sama pembimbingnya, sama orang di sana gitu ya. Apa aja sih pada saat kalau di lapangan itu yang mempengaruhi itu apa aja, kayak gitu ya, mempengaruhi kekasaran itu apa aja, kayak gitu. Sesuai dengan pengalaman operator-operator di lapangan. Tapi untuk mahasiswa yang sekarang udah selesai magangnya tapi tidak punya data, nah itu saya yang tidak tahu nanti bagaimana caranya, apakah terburuknya adalah harus melakukan PKN ulang. Karena memang datanya tidak ada. Jadi saya tidak mau mengada-ngada data yang nantinya bingung sendiri dan akhirnya juga laporan tidak bisa selesai. Oke, itu saja. Oke, bagus Khairul. Jadi teman-teman nanti bisa ditanya ke Khairul bagaimana proses buat laporannya, isi format-formatnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi silakan ditanya ke temannya yang sudah, tapi jangan di copy paste ya, ditanya caranya seperti itu, tapi jangan di copy paste. Sebenarnya dari PowerPoint pun ini saya bisa ngoreksi, cuma karena di sini perdana dan saya pingin kalian cepat tahu gitu untuk contoh, sebagai contoh gitu, jadi PowerPoint Khairul tidak saya koreksi, cuma nanti untuk kedepannya silakan dibuat PowerPoint yang formal gitu ya. Ini sudah bagus, cuma di sini belum ada logo UMKT-nya, nanti untuk yang lainnya
ditambahkan logo UMKT, lalu di sini nama, NIM, ditambahkan, PKN-nya itu dilaksanakan pada kapan gitu ya, mulai kapan sampai kapan, kayak gitu. Di PPT-nya harus terinformasikan juga, pembimbingnya, dosen pembimbing siapa, pembimbing dosennya itu siapa, lalu pembimbing lapangannya itu siapa, nanti harus dicantumkan semua di PPT-nya. Kalau Khairul kan di sini cuma ada judul sama nama, ini kan belum tersampaikan, walaupun nanti di isinya itu tersampaikan ya. Yang untuk kedepannya nanti diperbaiki, harus ada logo UMKT, logo perusahaannya kalau ada lebih baik, karena kita menunjukkan bahwa kita PKN di perusahaan tersebut, pembimbing lapangannya siapa, dosen pembimbingnya siapa, namanya, NIM-nya, seperti itu harus lengkap, dan PKN-nya dilaksanakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, itu yang bisa saya komentari. Jadi yang lain silahkan dikerjakan sampai halaman berapapun, silahkan dibimbingkan ke saya. Nanti akan saya cek mana yang salah, mana yang sudah bisa dilanjut seperti itu. Dan 2 minggu lagi, selesai tidak selesai, akan saya buat jadwal seminar hasil PKN. Ya, selesai tidak selesai. Kalau selesai berarti bisa mendapatkan nilai yang sesuai. Tapi kalau tidak selesai, walaupun sudah melaksanakan PKN, saya tidak bisa luluskan, maksimal nilainya adalah 70 atau 65. Itu kalau laporannya tidak selesai. Kalau tidak punya data, berarti ada kemungkinan saya suruh mengambil ulang datanya. Atau membuat laporan sesederhana mungkin, yang paling sederhana. Tadi yaitu dengan menelpon lagi, mungkin dengan cara menelpon gitu ya, menelpon atau WA ke pembimbing di lapangan, data apa yang bisa dipakai, lalu bagaimana cara menganalisanya, seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Khairul. Nanti mungkin bisa dibantu untuk teman-teman yang masih bingung. Dan PR-nya Senin dikumpulkan laporannya dan dilengkapi untuk data-data yang ada di buku bimbingannya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.